Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang berkenan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan kita nanti mendapat syafaatnya hingga di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini, di hari yang cerah ini, kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 9 tahun 2023, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Adapun yang akan menyampaikan materi ini ada 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Dwi Fatimah Zahra, yang kedua ada Bapak Bekti Sutyono, kemudian ada Bapak Ferni Riko, dan kemudian ada Bapak Adi. Untuk susunan acara yang pertama adalah pembukaan yang akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah dari SDN Jugo 5. Kemudian yang kedua langsung pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh penyaji. Kemudian yang ketiga umpan balik dari Bapak Ibu semuanya, dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Untuk menyingkat waktu, untuk acara pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala UPT SD Negeri Jugo 5 kepada Bunda Daryati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu beserta anggota CGP Angkatan 9 yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang ini Bapak Ibu semua bisa melaksanakan tugasnya sebagai CGP Angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat. Di siang ini bisa melaksanakan di tempat ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang kompak. Jadi saya berharap dengan kekompakan ini, khususnya CGP Angkatan 9 ini bisa membawa sekolah atau lembaga, khususnya Bapak Ibu yang ditempati itu, bisa merubah, bisa menggerakkan, tergerak dan menggerakkan. Oleh karena itu saya sangat mendukung adanya acara ini. Mudah-mudahan kedepannya itu sekolah itu lebih baik dan bisa mengimbaskan ke sekolah yang lain, ya Bapak Ibu. Ya. Terus kita lanjutkan lagi, karena kegiatan yang penuh dengan harapan yang positif-positif, saya sangat salut dan berharap juga bahwa Bapak Ibu itu semangatnya juga semangat yang luar biasa ya. Jadi sekali lagi saya memang sangat salut, sangat senang adanya guru penggerak inilah harapan bangsa yang akhirnya nanti bisa membawa inovatif yang lebih bagus ke depannya. Oleh karena itu saya sangat-sangat salut, yang intinya dengan adanya guru penggerak inilah maka pemerintah akan lebih mudah mencari guru-guru yang banyak inovatif. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan ini saya mengharapkan selalu kekompakannya ya. Karena guru penggerak inilah harapan yang sangat diharapkan untuk tahun yang namanya sekarang tahun digitalisasi ya. Jadi yang sudah pintar lebih bisa mengembangkan ini, diberi wadah yang sangat
hebat seperti ini. Maka dari itu saya ingin guru-guru yang belum ikut dalam guru penggerak, Bapak Ibu bisa mengimbaskan, terus yang belum bisa itu bisa bergerak, karena digerakkan itu maka nanti semua tahun ke depan itu semua bisa masuk dalam guru penggerak. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan dalam kegiatan siang ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini nanti bisa membawa manfaat, berkah, barokah, dan selanjutnya bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Itu saja. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Daryati atas sambutan, atas pesan-pesannya untuk kami. Semoga kami bisa menjalankan amanah dengan lebih baik lagi. Untuk acara berikutnya atau acara inti yaitu pemaparan diseminasi budaya positif, di mana ini nanti untuk pembicara pertama akan dibuka oleh Bapak Bekti Setiono. Kepada Bapak Bekti Setiono kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Langsung saja pada Ibu Kepala Sekolah UPTSD Negeri Jogolima yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua yang pada hari ini hadir dalam acara diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas CGP calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Ini langsung saja Bapak Ibu, acaranya santai saja, tidak usah sepanjang, kita bertukar pikiran, kita belajar bersama mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Jadi apakah yang dimaksud dengan diseminasi? Adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok, target atau individu agar mereka memperoleh informasi, kemudian timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Kemudian tujuannya adalah menyebarkan informasi, pengetahuan secara efektif kepada lembaga atau masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan mereka. Perlu diketahui di sekitar kita sudah banyak sekali yang namanya diseminasi. Kemarin ada diseminasi IKM, diseminasi apapun yang bertujuan menginformasikan, menginformasikan, bertukar pengetahuan secara efektif kepada kita semua selaku stakeholder pendidikan. Kemudian kita langsung mengarah ke materi. Apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mungkin budaya positif itu memang sama, ruhnya sama, tapi pengaplikasiannya berbeda dari sekolah satu dengan sekolah yang lain, dengan melihat karakter, melihat potensi yang ada di lembaga itu, tapi ruhnya sama, yaitu ini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Kemudian nomor 2, apa tujuan diterapkan budaya positif di sekolah? Pembiasaan budaya positif dapat dalam pembelajaran di kelas dapat meningkatkan daya nalar murid dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, yang menciptakan pembelajaran menyenangkan dan berpihak pada murid, melatih tanggung jawab dan kedisiplinan murid di lingkungan kelas dan sekolah. Coba ini dari Bapak Ibu yang hadir di sini, saya minta sebutkan salah satu saja budaya positif yang pernah ada di sekolah kita. Coba mungkin paling budaya positif yang ada di sekolah kita
Misalnya pada waktu pagi hari Pak Arif ini kan selaku guru PJOK. Ini budaya positif yang ada di lembaga kita, contohnya apa Pak Arif ya? Bersalaman. Nah, betul. Bersalam-salaman. Nah, Itu merupakan contoh dari budaya positif. Bersalam-salaman. Apalagi? Mungkin Putri? Setelah salaman biasanya anak garis Pak. Jadi ada seperti apa namanya apel pagi, kemudian dilanjutkan dengan senam pagi. Betul. Jadi setelah salaman, kemudian baris, ya, kemudian dilanjutkan dengan apa namanya kegiatan-kegiatan yang positif lainnya, atau senam dan sebagainya. Itu ya betul ya. Lanjut ya, itu mengenai sekilas budaya positif yang ada di lembaga kita. Nah, kita masuk pada perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru. Kelihatannya keren ya, paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sebelumnya juga sudah tahu mengenai pembelajaran diferensiasi itu ada berapa ya? Ada 3 ya? Ada 3 ya. Contohnya satu aja Pak Dik, apa ya? Berdiferensiasi. Ada diferensiasi yang pertama itu kalau nggak salah diferensiasi konten. Nah, ya, diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi apa yang kedua itu? Produk ya. Jadi kita perlu memahami mengenai jenis-jenis diferensiasi. Ada yang namanya diferensiasi konten, produk, ya. Nah, kemudian kita lanjut mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini berhubungan dengan teori kontrol. Ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini teori-teori yang salah yang ada di sekeliling kita. Nah, masuk pada miskonsepsi yang pertama. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Karena balik lagi ke pembelajaran diferensiasi, itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan keinginan murid, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai tingkat apa yang dipahami oleh murid. Jadi kita perlu pelajari teori miskonsepsi mengenai apa-apa yang salah pada sekeliling kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi pada teori yang kedua ini kita serba salah. Kalau membujuk murid serba salah.
karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kalau di pembelajaran kita dulu sebelum ada kurikulum merdeka itu teacher control namanya, ya, teacher control. Jadi gurunya yang menginginkan muridnya menjadi seperti apa, memaksa. Pada hal ini sangat-sangat salah sekali, ya. Jadi kurang betul, makanya dibetulkan dengan pembelajaran paradigma baru atau berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya kita menggunakan kritik, mengkritik anak tersebut. Kalau istilah kerennya sekarang itu bisa dikatakan bully, perundungan, itu nggak boleh. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melawan perilaku ini, karena seringkali guru juga menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi nanti akan dibahas di akhir, nanti ada segitiga restitusi atau peran guru dalam hal menangani suatu masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Kita sering sekali memaksa murid, ya Putri ya. Saya kok welcome sekali ini. Aku yang berdek barangnya ya. Minum dulu, Pak. Jadi kita sering memaksa murid ini untuk berbuat hal-hal tertentu. Padahal itu juga kurang betul dalam teori paradigma baru ini. Jadi murid itu dikuasa oleh kita agar supaya sesuai dengan keinginan kita, itu nanti akan muaranya pasti ya gagal gitu. Kemudian bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma? Stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey mengenai principle centered leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi dalam perubahan itu tidak harus instan atau bisa dipercepat. Semua itu berproses, semua itu butuh proses yang perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, tidak boleh kita paksa. Sampai saat ini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai perilaku kita, mengenai miskonsepsi kegiatan kita sehari-hari itu pada dasarnya ya memang belum sempurna. Oleh sebab itu kita perlu belajar bersama, bertukar pengalaman bersama agar proses pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Sesuai yang diharapkan siapa? Sesuai yang diharapkan oleh murid tentunya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Perubahan paradigma
stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini ada stimulus respon kemudian teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi agak halus. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus menyadari suatu kesalahan itu pasti memiliki tujuan. Andai saja murid kita melakukan kesalahan, kita tidak harus serta-merta menyalahkan mereka, menyalahkan anak tersebut. Kita harus menyadari kenapa, sebabnya apa, tujuannya apa anak itu melakukan kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang harus kita pahami bersama, kita harus sadar betul mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Kalau kita sudah menyadari, memahami apa yang dirasakan atau apa yang dilakukan oleh murid kita, insya Allah belajar nanti akan menyenangkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh murid. Lanjut. Ada disiplin positif mungkin akan disampaikan oleh teman kita Bu Dwi Fatimatus Zahro. Nanti untuk yang ketiga dan keempat juga gantian lagi. Saya soalnya sudah sumuk sekali ini, entah kipasnya atau entah dredegnya, ya. Jadi itu ya Ibu, mengenai paradigma baru, ya. Saya ulas sekali lagi, ada miskonsepsi tadi yang telah kita lakukan dan itu dinilai kurang betul. Untuk yang kedua, silakan dilanjut Bu Dwi Fatimatus mengenai disiplin positif. Terima kasih, nanti dilanjut lagi. Oke, terima kasih Pak Bekti. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ini untuk merefresh diri. Nah, ini untuk merefresh diri, saya ingin mengajak Bapak Ibu bermain seperti anak kecil. Nanti kalau saya bilang buka mulut tertawa 3 kali, berarti Bapak Ibu nanti tertawa sebanyak 3 kali. Gitu. Oke, kita mulai ya. Suaranya yang keras, terutama gurita ini. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Gurita tanpa suara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Bekti untuk materi yang pertama, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin itu berawal dari disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini. Berarti sebelum kita melaksanakan suatu kedisiplinan, kita harus meyakini akan sesuatu bahwa itu baik untuk kita, bahwa itu baik menurut kita dan untuk lingkungan kita. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Maksudnya tanpa hukuman dan hadiah ini bagaimana? Kalau dulu zaman kita, mungkin Bapak Ibu semuanya masih ingat ya, kalau kita tidak mengerjakan PR, mungkin ada yang
dicubit sama gurunya, mungkin ada yang mengalami punya bapak ibu guru yang memiliki gitek, bahasa Jawanya gitek, kalau bahasa Indonesianya apa? Cutek bahasa Jawa Pak. Gunting juga sama, itu kecil gitu. Soto. Nah, itu kalau bapak ibu guru, kalau kita tidak mengerjakan itu pasti dikumpulkan satu kali. Itu saya pernah mengalami seperti itu. Nah, itu adalah merupakan suatu hukuman. Dulu mungkin karena kita mengalami seperti itu ketika kita awal-awal menjadi guru, mungkin kita berpikir bahwa oh, bocah ini telat. Nanti ketika saya hukum, harapannya adalah besok anak ini tidak akan terlambat lagi. Ada efek jerah dari hukuman tersebut. Tapi ternyata kita salah. Salahnya bagaimana? Kalau kita memberikan hukuman yang terlalu, itu bukannya memberikan efek jerah pada anak, tapi anak semakin tidak bisa kita kontrol. Sama juga dengan pemberian hadiah, reward. Kalau dulu mungkin kita waktu puasa oleh orang tua kita, ayo sesok poso full ya sampai sore. Kalau iso sampai sore poso nih, kita tumbasnya es krim. Nah, seperti itu. Kalau dulu nggak ada es krim, paling cuma es buah atau es campur gitu. Nah, kalau kita memberikan reward seperti itu dengan berlebihan, meskipun hanya sebuah barang yang harganya tidak lebih dari 5.000, itu juga memberikan efek yang tidak baik. Efek tidak baiknya adalah anak akan terbiasa menunggu, aku nggak darah bisik lah, sopo ngerti kalau diparingi sesuatu karo guru, karo Pak Guru. Nah, akhirnya mereka itu melakukan sesuatu bukan dari dalam hatinya, tapi karena iming-iming imbalan dan karena rasa takut. Nah, ini mungkin bisa disebut sebagai motivasi yang berasal dari eksternal. Motivasi yang berasal dari orang lain karena ada perasaan takut dan ada perasaan mengharapkan suatu hadiah. Nah, di sini, di disiplin positif ini, kita belajar bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan motivasi internal pada anak, sehingga ketika anak itu melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, itu murni dari keinginan diri sendiri. Mungkin tadi sudah disampaikan juga bahwa nanti ada bayangan atau ada pikiran dari si anak, itu seperti ini. Aku budal isuk untuk memberikan apresiasi pada diriku sendiri, untuk memberikan nilai positif pada diriku sendiri, bukan karena pengen hadiah, bukan karena takut dihukum. Nah, itu berarti kita sudah menumbuhkan yang namanya motivasi internal. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini yang bisa saya garis bawahi adalah ketika kita melakukan disiplin positif, kita ingin anak didik kita melaksanakan disiplin positif, itu semuanya harus dilakukan dari kita dahulu, dari Bapak Ibu Guru. Karena ketika kita sudah memberikan contoh yang baik, maka nanti anak-anak akan memberikan contoh tanpa kita harus bahasa sininya ngoprak-ngoprak. Nah, tanpa kita harus seperti itu. Nanti pasti, ayo melu sholat, Bu Guru sholat soalnya. Mungkin seperti itu. Terus untuk nilai-nilai kebajikan universal yang kita tuju, itu adalah ini, kita masuk ke poin ketiga, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Maksudnya di sini adalah nilai kebajikan ini adalah nilai yang ingin kita capai tanpa melihat agamanya apa, suku bangsanya apa, dan lain sebagainya. Nah, contoh nilai
kebajikan institusi atau organisasi, di sini ada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada IPO Primary Years Program atau PYP. Di sini melingkup mulai dari rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill yang meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Untuk kita, karena kita sekarang melaksanakan program guru penggerak dengan kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka, nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada berapa tadi Bu Rita? 6. Oke, ada 6. Itu yang kita ajarkan pada anak-anak, itu yang kita realisasikan untuk anak-anak untuk mendapatkan disiplin positif yang baik. Baik, untuk materi keempat, kebutuhan dasar manusia, ini akan dilanjutkan oleh Bapak Riko. Kepada Pak Riko kami persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Madus. Tadi budaya positif 1 dan 2 sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Pak Bekti, yang poin 1, yang poin 2 Bu Madus, dan yang poin 3 kebetulan ini saya. Baik, kita masuk ke materi budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Baik. Dalam kebutuhan dasar manusia ada 5 poin. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Untuk yang poin terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Di poin yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, dan kesehatan. Itu salah satu contoh kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang poin kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan akan hubungannya dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Contoh ini termasuk yang kita lakukan ini dalam rangka kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk yang poin ketiga yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Contohnya kita punya kelebihan di bidang seni, itu ditonjolkan agar diakui oleh teman-teman atau khalayak banyak, agar sedang anjing maksudnya ini bunda. Sampai oke, lanjut. Lanjut. Itu tadi untuk seorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Contohnya Pak Adit ini sudah lolos di program penggerak, itu setidaknya ada sedikit level lah, punya kemampuan lebih di antara yang lain, padahal itu sama. Dan setiap kemampuan itu kita harus bersyukur, nggak perlu ditonjolkan, karena sejatinya setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing. Baik, lanjut ke poin keempat, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasikannya. Itu untuk akan kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan, kesediaan akan tantangan, gurauan dan pembelajaran yang bermakna. Ini yang paling penting untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini sebetulnya adalah kebutuhan akan kesenangan, karena itu sebagai tolak ukur dalam kita menjalani kehidupan. Baik, lanjut Pak Bukti. Baik, untuk poin yang kelima ini akan disampaikan oleh teman saya Pak Adit. Monggo untuk Pak Adit, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang Bu Farida. Monggo pinara, bukan apa-apa ini tasik apa masih sedikit. Enggak, masih puasa. Terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan untuk berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan desiminasi calon guru penggerak angkatan 9 untuk memulai tugas di modul 1.4. Monggo minara di depan Bu. Monggo beri Bu. Baiklah, di sini saya melanjutkan untuk poin 5 terkait masalah budaya positif. Ya. Di sini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia sebelumnya kita harus tahu tentang arti motivasi dulu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu motivasi itu apa? Mungkin berita dorongan ya, bisa juga. Kemudian motivasi itu kira-kira apa ya? Motivasi atau apa ya? Apa Bu? Mungkin Pak Bukti, motivasi, ayo, motivasinya apa yuk? Nah, Bun, jadi motivasi itu adalah serangkaian nilai-nilai ataupun apa ya, suatu sikap untuk merubah, mengajak seseorang untuk untuk sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi motivasi perilaku manusia ini di sini ada 3 yang harus dan yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Itu manfaatnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika memberikan motivasi kepada teman, kepada murid itu kalau dari ekstrinsik tersebut, nah, itu bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita berada di lapangan, kita berada di sekolah itu kan banyak kasus yang terjadi, banyak hal-hal yang dilanggar. Jadi hukuman itu sering ada. Jadi perlu adanya motivasi dari perilaku manusia tersebut. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita memberikan motivasi kepada seseorang atau kepada peserta didik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Suatu contoh, murid kita dia memiliki potensi menggambar, tapi dia malu untuk
mengekspresikan potensinya tersebut. Jadi kita sebagai guru harus bisa memotivasi mereka supaya dia bisa mengeksplor potensinya sesuai dengan yang ada pada dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Terlalu seperti tapi untuk motivasi yang berikutnya, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menjadi orang-orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap orang itu pasti dalam diri manusia itu pasti punya punya sifat yang sudah ada pada lahir, yaitu saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Jadi itu merupakan nilai-nilai yang harus kita percaya, harus dipercaya, karena itu merupakan sebuah motivasi dari dalam dari diri manusia itu sendiri. Lanjut, Pak. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini adapun motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu ada yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bisa terjadi karena secara tiba-tiba atau tidak berencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga adalah bersifat satu arah. Yang berikutnya adalah berupa hukuman atau fisik atau psikis. Jadi kita sebagai guru selalu ditekankan supaya kita itu menghadapi seorang murid. Kan maklum di suatu sekolah, suatu lembaga itu masih banyak sekali karakter anak yang ada di lingkungan kita. Jadi kita sebagai guru harus mampu menuntut dia, mampu memberikan motivasi untuk menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih baik untuk ke depan. Kemudian konsekuensi atau sanksi, pemberian sanksi atau konsekuensi. Makanya adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, sanksi atau konsekuensi itu terencana ya. Jika seseorang atau anak peserta didik itu mendapatkan konsekuensi atau sanksi itu karena memang sudah disepakati, karena dia melanggar sebuah aturan atau tata tertib atau norma, itu dia mendapatkan sanksi yang telah disepakati oleh sebuah peraturan. Kedua adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid. Jadi seorang guru harus mampu melihat kondisi peserta didiknya, perilakunya seperti apa yang dilakukan dia di sekolah ataupun di lingkungan rumah kita, dengan menanyakan dengan orang tua. Kita harus selalu menjaga kesulitan, atau kita harus melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk menciptakan keberhasilan dalam mendidik seorang anak gitu. Kemudian restitusi. Nah, ini restitusi. Dalam restitusi itu ada proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua adalah proses kolaborasi dengan yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu adalah teknik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk memecahkan suatu masalah, suatu kasus yang terjadi di sekolah itu sendiri. Suatu contoh, di sekolah A misalkan, ada anak yang terlambat sekolah karena dia mungkin semalam dia terlalu malam tidurnya, terlalu malam melihat atau menonton televisi kesukaannya, misalkan seperti itu. Jadi dia ketika pagi berangkat ke sekolah itu terlambatnya. Jadi kita sebagai seorang guru harus menerapkan 3 komponen restitusi
pada kasus tersebut, yaitu sebagai salah satunya adalah kita sebagai monitor tadi, pengaman, kemudian nanti bisa dijelaskan di belakang setelah ini ya. Jadi restitusi itu penting sekali untuk menciptakan anak supaya dia menjadi anak yang lebih baik. Jadi kita tidak selalu memberikan hukuman pada dia, kita harus memberikan apa ya? Memberikan kata-kata atau memberikan pemantik. Mengapa toh kamu kok berbuat seperti ini? Apa alasan kamu? Apakah kamu tidak tahu kesepakatan kelas atau peraturan yang ada di sekolah ini? Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Kurang lebih seperti ini. Jadi kita jangan selalu memvonis siswa, menghukum siswa. Jadi kita harus tahu akan masalahnya dulu seperti apa. Jadi kita harus mampu apa ya? Apa istilahnya itu? Mengetahui tentang penyebab akan permasalahan kasus tersebut. Monggo Pak Menteri lanjut slide berikutnya. Nah, 5 posisi kontrol dulu. Berarti ini nanti akan lanjut disampaikan oleh Bapak Budi Setiono. Setiono. Nah, ini maaf memang jam-jam rawat 12:30 itu ya. Kilate barat ini rodok mulai istilahnya seperti itu. Nah, jadi dari saya kurang lebih seperti itu pemaparan saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Monggo Pak Budi bisa dilanjut. Terima kasih. Masih semangat ya, Pak Ibu ya. Selamat datang Bu Parija, Bu Ina, Bu Dasri, Bu Nuni, ya. Ini komplit sekali kolaborasi kita. Nah, ini diseminasi yang menarik sekali ya. Ada beberapa lembaga, ada 10 lembaga ini. Ada Beli Gede, Pak 1, kemudian Joko 4, Joko 5, Pak Gerwojo 3, ada Tepas 2. Waduh, udah banyak sekali Beli Gede. Pak Gerwojo 4, oh iya. Minta maaf ya, wilayah. Ya ini namanya kolaborasi ya, diseminasi tapi kolaborasi, jadi agar lebih mengenal, jadi tidak hanya satu lembaga saja. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Lanjut pada materi 5 posisi kontrol dulu. Nah, ini coba kita sadari, oke? Ini kelihatannya kita di mana ini posisinya? Kalau saya penghukum, saya sadar, saya seringnya pada posisi ini adalah di penghukum saya. Soalnya Bu Sri ini, Bu Sri adalah, kalau Bu Sri di teman ya, teman. Kalau Bu Nuni mungkin di manajer. Manajernya Nurul Mulia kalau nggak salah. Kalau saya sadar ini pada posisi penghukum. Saya sering sekali itu kalau menyikapi anak didik saya melakukan kesalahan itu dulu sebelum saya mengikuti program penggerak ini saya identik dengan penghukum ini. Karena saya mengira bahwa hukuman itu akan menjadikan murid kita itu cerdas atau bisa gimana ya, berbuat lebih baik lagi seperti ini. Tapi saya rasa salah Bu Sri. Ya kurang tepat ya. Kalau posisi saya di penghukum terus itu kurang tepat. Jadi kita sebagai guru harus memahami 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, contohnya saya. Kemudian pembuat merasa bersalah, ini biasanya ibu-ibu ini, ibu-ibu ini posisinya dominan di situ. Kemudian juga teman, ini juga ibu-ibu, ada lagi pemantau dan manajer. Jadi kita harus menyadari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Entah nanti pada saat suatu masalah tertentu kita bisa menjadi penghukum ataupun menjadi teman.
Lanjut Pak Riko. Nah, ini sekarang kita masuk pada kasusnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini biasanya kita adit ya, hukum bocah ya. Soalnya nggak pakai topi, nggak pakai apa namanya dasi ya, atribut yang lain. Itu pasti kita sebagai guru laki-laki, jiwa muda, penghukumnya bergejolak. Ya, mereka ya. Mungkin ya. Oh ya. Ini kalau di laki-laki seperti itu Bu Aida. Kalau jenengan mungkin di temannya gitu. Nah, betul. Itu juga masuk Bu Aida ya. Soalnya saya dulu yang bandel sekali ya. Nah, itu teman saya waktu SMP SMA bilang temen gitu. Karena saya sudah kenyang dengan hukuman, makanya ya saya sebelum ikut guru penggerak ini saya suka menghukum gitu. Itu pasti kesalahan saya ya. Penghukum ini pada kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Nah ini hukumannya hormat bendera selama 1 jam. Hormat bendera selama 1 jam. Ini terlalu besar ya. Kalau zaman sekarang tidak masuk lah. Cara Pak Adib bilang, cara Pak Riko bilang tidak masuk. Jadi hormat bendera selama 1 jam. Yes, kita hindari lah. Jadi kalau kita bersikap pada posisi kontrol hukum, ya hukumannya jangan seperti inilah. Jadi yang ringan-ringan saja tapi mengenang. Seperti itu, oke? Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini sering ya kita berkata seperti itu di depan murid kita. Putri, sering ya? Ya, sangat sering. Kita melakukan pendekatan yang kurang tepat, mungkin kurang tepat gitu. Tapi mungkin dengan bahasa yang lebih halus ya, agar tidak menyinggung perasaan mereka, agar tidak merusak psikologis mereka. Ini bisa menggunakan kata-kata yang lebih halus. Kemudian posisi sebagai teman. Nah ini kita seringkali juga ini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kalau posisi kita sebagai teman. Jadi mungkin ya kita paskan dengan kita lah. Kalau saya di penghukum, berarti ya hukumannya ya tidak berat-berat. Kalau kita sebagai teman ya seperti ini kata-katanya, bisa hanya menggunakan kalimat ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini kan secara psikologis kan baik, ya. Kalau di hadapkan ke anak itu tidak psikologisnya tidak terganggu. Karena anak menganggap kita sebagai teman, okay. Anak menganggap kita sebagai kita akrab, kemudian memahami mereka, perasaan mereka itu saya kira akan lebih bagus. Kemudian yang keempat, ini pemantau. Nah ini biasanya ini Bapak Ibu kepala sekolah, guru olahraga, jadi bagian-bagian sing boleh ada ini cara yang sekolah boleh biar dua kesiswaan boleh ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pacaran kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kita juga bisa sikap seperti ini pada posisi kontrol pemantau. Jadi kita arahkan mereka dengan bahasa-bahasa yang halus.
Kemudian yang terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini biasanya apa? Ibu kepala sekolah yang endingnya membuat ini posisinya sebagai manajer. Namun juga tidak dipungkiri Bapak Ibu guru pada waktu di kelas bergerak sebagai manajer. Jadi mengeksekusi, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan perasaan mereka. Nah, lanjut lagi. Posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini jelas parahnya, pembuat merasa bersalah. Oke, kalimatnya itu. Sebelumnya Pak Tiko. Jadi kalimatnya ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini jelas. Posisi kontrolnya pada pembuat merasa bersalah. Jadi kita paskan dengan keadaan ya. Kita cocokkan dengan kejadian. Lanjut Pak Riko. Untuk yang kedua, posisi kontrol yang kedua, Pak Riko. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini biasanya kalau pas apa hukum model perkataannya seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya dengan kata-kata yang agak keras. Ini pada posisi penghukum. Lanjut lagi Bu. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi seorang manajer itu harus menawarkan pilihan atau mencari solusi. Seorang manajer itu harus bisa menggali kemauan apa yang akan dilakukan oleh siswa tersebut, menanyakan rencana atau solusi dari permasalahan. Lanjut Pak Riko. Nah, ini yang sering sekali saya temui di sekolah-sekolah. Saya sering temui di kelas-kelas juga. Ini kalau dari anak kita, peserta didik kita melakukan kesalahan, ini di sini guru dominan menjadi teman. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya anak. Ini saya kira yang paling menang pada posisi kontrol sebagai teman. Namun juga Bapak Ibu misalkan bisa itu mensikapi dengan 5 posisi kontrol dengan baik, ya saya rasa juga akan lebih bagus lagi. Kemudian pada sikap pemantau, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini pemantau ya Pak Ibu ya. Lanjut Pak Ibu. Nah, mungkin untuk keyakinan kelas nanti akan disampaikan oleh teman kita. Oh ya, Putri, monggo, silakan. Terima kasih. Mic-nya itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah dijelaskan Bapak Budi tadi, bahwasannya ada 5 posisi kontrol ya Pak Budi. Saya tidak bertanya Pak Budi, di sini hanya mengklarifikasi saja. Dari 5 posisi kontrol yang ada, posisi manakah menurut Bapak Budi yang ideal kita sebagai seorang pendidik di antara 5 posisi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan wanti-wanti dari kemarin ini jangan menanyakan ya, tapi pada bertanya ya. Ini. Oh iya, terima kasih. Coba dibuka lagi Pak Riko mengenai 5 posisi kontrol. Slide-nya pas 5 posisi kontrol. Ini pertanyaan dari Putri sangat menarik sekali. Sikap yang
bagaimanakah yang menurut saya, menurut kita semua nih, lebih pas ya kita bersikap sebagai guru ya, sebagai guru. Tadi saya terima kasih. Ini nih silakan Bu ini bisa ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini hanya menyampaikan pendapat saya. Menurut saya dari pertanyaan Putri tadi, posisi mana yang paling pas untuk kita sebagai guru? Menurut saya posisi manajer. Karena pada posisi manajer ini kita bisa sebagai guru kita bisa menjadi teman, juga bisa menjadi pemantau. Itu menurut saya posisi kontrol guru yang tepat adalah manajer. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan menurut penjenengan apa yang sesuai dengan kondisi penjenengan. Sekian Pak dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuni ini juga CIP angkatan 9 dari UPTSD Tirta Palco 1. Oke, ini rekan kita berkolaborasi. Terima kasih Bu Nuni ya. Jawabannya saya rasa juga pas dengan saya. Kalau kita pada posisi manajer, istilahnya kita ngeropel, kita meraih semua. Kita bisa meraih semua di posisi kontrol guru yang lain. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menambahkan kira-kira sing pas lo sing di. Kalau Bu Nuni saya itu pada manajer. Mungkin Putri untuk disanggah lagi untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apresiasi yang luar biasa dari apa yang telah disampaikan Putri. Berarti di sini Bapak ya, sepahaman saya itu memahami bahwa manajer itu hanya dimiliki seorang kepala sekolah. Ternyata bukan ya? Alhamdulillah. Jadi pemikiran saya yang terkait dengan manajer itu bahwa seorang kepala sekolah berarti sangat tidak tepat. Okay? Yang betul adalah di posisi manajer ini bisa sebagai seorang guru maupun sebagai kepala sekolah. Terima kasih Pak Putri dan Bu Nuni. Terima kasih Putri. Juga saya tambahkan ya. Jadi manajer itu bukan hanya kepala sekolah. Kita semua ini manajer. Manajernya sekolah ini kita semua ini. Kalau kepala sekolah itu manajernya satu, skupnya sekolah. Kalau jenengan manajernya skupnya satu kelas. Dan perlu juga diketahui kita ini semua ini calon-calon manajer ya, calon-calon kepala sekolah. Ini semangat, tepuk tangan buat kita semua. Mungkin ada yang ditanyakan atau tambahkan lagi mengenai posisi kontrol agar kita lebih jelas lagi. Bu Farida mungkin ada tambahan? Kalau tidak ada tambahan, kita lanjut ke yang ketujuh yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya Bu Dwi Fatimah Tusjaro. Silakan Bu Dwi. Oke, terima kasih Pak Putri, terima kasih juga untuk Bu Nuni dan Putri. Mungkin saya menambahkan sedikit. Betul, yang namanya manajer itu tidak selalu kepala sekolah. Kita bisa menjadi manajer satu untuk diri kita sendiri, yang kedua kita manajer untuk kelas kita. Nah, jadi yang namanya manajer itu tidak selalu kepala sekolah. Kepala sekolah itu secara otomatis sebagai manajer, tapi manajer di sekolah. Untuk materi yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa membantu atau memiliki saran. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, monggo Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Agus. Saya mencoba apa yang
saya bisa ya. Jadi mengapa keyakinan kelas? Jadi menurut saya kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi kesepakatan antara guru dan kita di kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu sifatnya tidak memaksa. Artinya apa? Artinya karena sudah menjadi suatu keyakinan, maka kita harus sadar dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan peraturan kelas itu sifatnya adalah di situ mesti ada tanda kutip, ada hukumannya, memaksa seperti itu. Terima kasih, Bu Madus. Iya, mungkin ada yang lainnya? Tidak ada? Oke. Minta tolong untuk beri tepuk tangan untuk Putri. Oke, betul sekali. Keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan kita dengan anak-anak dalam satu kelas, di mana keyakinan kelas itu tidak ada unsur paksaan. Kenapa? Karena dalam membuat keyakinan kelas itu sudah melewati dari kesepakatan semua anggota kelas. Isi dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu merupakan usulan dari murid-murid kita di dalam kelas. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama, itu anak-anak sudah sadar, sudah meyakini, oh aku bisa melaksanakan ini, makanya aku mengusulkan ini. Tapi kalau mereka tidak mengusulkan itu, kemudian temannya ada yang mengusulkan, setelah itu kita tanya apakah kita sepakat tentang ini, apakah kalian yakin bisa melaksanakan ini. Ketika mereka menjawab ya saya yakin, saya bisa, berarti kesepakatan kelas sudah tercapai. Begitu juga dengan peraturan kelas. Kenapa kok bukan peraturan kelas? Peraturan kelas itu biasanya sudah dibuat, kita tinggal melaksanakan, kita tinggal mematuhi. Nah, kadang peraturan itu dibuat tanpa memikirkan perbedaan peserta didik yang ada di kelas kita, yang ada di sekolah kita. Tuh. Nah, peraturan kelas itu kalau anak zaman sekarang mungkin bilangnya itu sudah kadaluarsa. Sekarang zamannya zaman beda. Tuh. Nah, di sini peraturan kelas merupakan atau tata tertib kelas adalah sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas supaya proses pembelajaran mengajar berlangsung dengan lancar. Dalam tata tertib kelas ini biasanya termuat hal-hal yang harus dilaksanakan dan yang dilarang kelangsungan kelas yang kondusif. Nah, sedangkan untuk keyakinan kelas berbeda dengan aturan yang selama ini kita terapkan di kelas. Keyakinan kelas memotivasi peserta didik secara intrinsik atau dari dalam dirinya. Peserta didik akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Biasanya ketika kita membuat kesepakatan kelas kemudian berubah menjadi keyakinan kelas, itu kita sudah menentukan sekalian konsekuensi apa yang akan kita dapatkan ketika kita tidak melaksanakan keyakinan kelas. Nah, oke. Kemudian ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, itu adalah bersifat abstrak, berupa kegiatan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi, kalau misalkan ada usulan dari anak-anak atau dari murid-murid kita yang contohnya tidak makan di dalam kelas, nah, itu kita berupaya merubahnya menjadi kalimat yang positif. Contohnya, makan di saat jam istirahat. Kita menghilangkan kata-kata tidak. Tuh. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Itu malah nggak apa. Sedikit aja saja tapi sudah mencakup semuanya. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kelas saya
dengan kelasnya Bu Rita itu berbeda. Makanya keyakinan kelas kami itu juga pasti berbeda. Semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kita dalam membuat keyakinan kelas ini semua dari usulan dari anak-anak atau dari murid-murid di kelas kita. Jangan hanya mengambil usulan dari murid, katakanlah murid yang terkuat atau paling tidak murid yang paling menonjol di dalam kelas. Jangan. Kita harus adil, mengambil usulan-usulan dari semua kelas. Nah, ini adalah contoh dokumentasi kesepakatan kelas dari kelas 3 yang ada jumlahnya ada 7. Yang pertama yaitu datang tepat waktu, menjalankan piket kelas, menghormati guru dan menghargai teman, memperhatikan guru ketika menerangkan, berbicara sopan, tidak makan di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung, menjaga kebersihan. Oke. Kalau kita melihat dari kesepakatan kelas ini, kita bisa melihat bahwa di situ tidak ada larangan untuk berkelahi sesama teman. Berarti boleh berkelahi di dalam kelas. Kita lihat di poin nomor 3, menghormati guru dan menghargai teman. Dengan berkelahi itu berarti kita tidak menghargai teman. Itu. Nah, mungkin ini tentang keyakinan kelas. Untuk berikutnya yaitu segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Atib. Kepada Bapak Atib, monggo kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya, Bu Matis. Lanjut untuk poin terakhir di sini adalah segitiga restitusi untuk poin 8 dari budaya positif yang didiseminasi hari ini, yaitu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pengertian dari restitusi adalah suatu proses atau cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya adalah teknik apa ya namanya segitiga restitusi ini perlu diterapkan oleh seorang guru ketika menangani sebuah kasus atau sebuah kejadian di sekolahnya. Jadi sekolah itu tidak lepas dari sebuah sebuah kasus yang seperti terlambat sekolah, tidak memakai seragam ataupun berbicara kotor. Itu kasus yang sering terjadi di sekolah. Jadi maksud dari segitiga restitusi ini adalah untuk untuk memberikan pelajaran pada siswa itu untuk berpikir dia apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu sudah sesuai atau tidak. Nah, terus bagaimana jika hal itu sudah terjadi pada diri kamu? Nah, seperti itu. Nanti ada ulasan di slide berikutnya. Lanjut. Tahapan segitiga restitusi itu tahapannya itu sebenarnya ada 3 poin yang harus ada di segitiga restitusi yang harus diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi inti atau isi dari menstabilkan identitas itu yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Nah, kata-kata yang ada di dalam kalimat nanti yang diucapkan oleh guru seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, selanjutnya adalah itu Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Yang selanjutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Jadi kita sebagai guru itu tidak diperbolehkan untuk selalu memvonis anak kamu salah, apa yang kamu lakukan itu tidak benar, tidak seperti itu. Jadi harus memberikan apa tadi? Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di dalam validasi tindakan yang salah ini ada kalanya kalimat yang harus keluar dari guru, seorang guru ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu pasti keluar nanti ketika seorang guru itu menangani sebuah atau mencari solusi atau sebuah kasus di sekolah. Yang kedua adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, lebih buruk ya. Yang kedua, yang selanjutnya kamu patut bangga karena sudah sesuatu yang penting. Yang keempat adalah kamu melakukannya karena kamu menghargai sesuatu yang penting. Jadi validasi tindakan itu adalah menunjukkan tindakan kita menunjukkan kepada siswa bahwa perbuatan yang dilakukan siswa anak tersebut itu enggak sudah memang seperti itu enggak. Ya kurang lebih itu. Lanjut, yang ketiga adalah tahapan signifikan Indonesia adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahapan yang terakhir berdasarkan prinsip teori Monroe bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Itu kata-kata yang sering keluar nanti ketika guru menanyakan kepada siswa untuk menanyakan keyakinan tersebut. Yang kedua adalah nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga adalah seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian yang keempat, kamu ingin jadi orang yang seperti apa. Jadi ketika seorang guru berbicara kepada anak yang telah berbuat salah, misalkan dia harus menanyakan keyakinan, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar, apa kamu yakin. Kalau diperbesar slide-nya. Apakah kamu punya keyakinan kelas yang telah disepakati? Kemudian bagaimana langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan apabila kamu kalau berbuat salah seperti ini, supaya dia bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Jadi kita tidak harus memvonis dia, kamu salah, kamu harus dihukum, kamu itu tidak. Itu langkah yang terakhir dari signifikan resolusi tersebut. Nah, terus untuk contohnya, contohnya ya nanti penutup harus habis gitu ya. Jadi penutupnya adalah dalam penerapan proses disiplin positif, hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar pribadi, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai among atau manajer yang menentukan murid-murid bisa menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi standar nasional pendidikan seperti itu. Terima kasih. Ya, gak apa. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya disiplin positif itu perlu diterapkan di suatu lembaga, semua lembaga, bukan suatu lembaga kita sebagai guru harus bisa menjadikan manajer, harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap murid-murid kita. Jadi untuk menjadikan anak didik kita itu sebagai insan yang berbudi, insan yang lebih baik, insan yang dapat menjadi kebanggaan baik dari keluarga
maupun di sekolah. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, betul Pak Bukti seperti itu. Nah, saya rasa sampai di sini untuk diseminasi atau pemaparan disiplin positif dari saya dan kelompok saya ya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga ini menjadi bahan atau menjadi menjadi suatu motivasi kita untuk menjadi seorang guru yang baik yang harus kita kerjakan, yang harus kita kerjakan di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu pemapar materi. Demikianlah tadi diseminasi budaya positif. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan. Semoga yang belum mendaftar CGP bisa ikut tergerak untuk mendaftar CGP pada angkatan berikutnya. Untuk teman-teman yang sekarang sedang melakukan PJP angkatan 9, semoga tetap semangat. Kita bisa lulus secara bersama-sama. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin sedikit testimoni dari senior kami, yaitu Budian Suranitias dari CGP Angkatan 7, kemudian dari Bu Sri Narsi juga Kepala Sekolah dari UPT SD Negeri Jugo 4. Waktu dan tempat kami persilakan. Masih lagi. Evaluasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diseminasi hari ini saya nilai bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan ikhlas, tulus, akhirnya bisa mencapai apa yang diinginkan. Yang keduanya, saya bangga sekali Bapak Ibu untuk angkatan ini lebih bersemangat untuk mencapai apa yang diinginkan. Mudah-mudahan tercapai apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Amin. Mudah-mudahan ini juga jadi kepala sekolah yang profesional. Ini kan jadi calonnya kepala sekolah semua loh. Jadi manajer. Jadi kepala sekolah yang profesional. Jangan seperti ibu ini kepala sekolah yang gimana ya, ketinggalan zaman. Ini karena gimana ya? Saya itu terus terang terpaksa. Terpaksa kalian tegas. Tapi jangan. Nah, itu kalau saya bisa mengikuti. Kalau tidak, ya tolong kita dimotivasi. Kalau kita salah, kalau saya salah, ya jangan gitulah Bu. Nah, gitulah. Jadi kita harus berjalan bersama, kompak. Insya Allah kalau kompak kita pasti bisa. Bisa. Terima kasih. Support dari saya. Hanya begitulah, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, ekstra itu ya memang ini
sama nanti loka 7 yang lainnya. Saya rasa teman-teman itu sangat mudah bagi teman-teman semuanya. Cuma yang berat hanya ini diseminasi budaya positif, nanti sama yang feedback yang 360 derajat sama loka karya. Tetap semangat terus, jangan menyerah, kita temannya banyak. Motivasi kita untuk siswa kita semoga lebih pembelajaran merdeka bisa terwujud seluruhnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Minta trik-triknya atau apa ya, kiat-kiat supaya kita bisa menyelesaikan tugas. Dia tetap semangat. Oh, iya. Sudah di. Supaya tugas kita itu bisa sempurna, dan pesan-pesannya itu untuk teman-teman CDB kita itu seperti apa. Terus untuk yang belum mengikuti program ini bagaimana? Gitu juga. Untuk semangatnya ya, itu kalau saya sendiri ya, itu pemulihannya waktu kita loka karya. Di sana kita waktu loka karya, Bu Rita, jangan belakangnya loka karya. Waktu loka karya, di situ kita bisa bersenang-senang bersama. Ya, itu hiburan kita kalau kita melakukan CGP. Terus beban kita, kalau bebannya yaitu kita mempraktekannya untuk murid kita ini yang memang sulit karena kita juga terbentur ada kegiatan luar yang pastinya sangat baik, sangat banyak, belum lagi tuntutan yang kita harus mengupload berkas atau apa itu. Terus untuk semangatnya, selamat ketemu di loka 7 itu saja. Loka 7 nanti ya, ternyata di loka 7. Dan di loka 7 itu kita tidak bisa berdiri sendiri, itu sangat tidak bisa di situ. Kita harus kolaborasi karena di CGP itu intinya yaitu kolaborasi. Seperti sekarang ini kolaborasi. Iya, memang apa ya, loka karya itu sangat menguras tenaga, pikiran, yang terutama pikiran, kedua tenaga itu jelas. Ya, loka 7. Yang nanti yang feedback 360 derajat yang kita PI itu nanti teman-teman apa ya, langsung sama murid kita pembelajaran terus nanti dinilai sama PP-nya, video juga nanti. PP-nya ya Pak? PP berapa? PP 6 kalau nggak salah. Salah PP 6. Pokoknya itu feedbacknya harus 360 derajat, yang 180, 190, 180, terus 360 gitu. Tapi yang menguras tenaga memang ini diseminasi budaya positif nanti sama video pembelajarannya. Ya, diferensiasi. Oh iya, itu bisa kita pakai Bu waktu rapat sekolah. Iya, itu bisa. Terus pakai kalau tidak mau, biasanya itu loh waktu tutup tahun waktu rapotan nanti kan bisa tuh sekalian kalau misalkan materinya belum nyampe jenengan nyicil aja sekalian di situ nggak apa-apa. Materi CGP-nya maksud saya, kalau materinya belum nyampe yang budaya positif, budaya positif, aset sumber daya yang terakhir itu, ya itu harus kita sosialisasi bersama menggali asas yang dimiliki sekolah. Itu yang terakhir. Terima kasih. Semangat terus untuk CGP-nya, kita sukses bersama. Semangat ya, bergerak, tergerak. Oke, terima kasih untuk Dian dan Bu Sri. Alhamdulillah kita mendapatkan sangu yang sangat baik sekali. Jangan lupa, yang penting adalah kolaborasi. Itu yang beringat, yang penting adalah kolaborasi. Jangan tinggalkan kolaborasi, oke? Oke, monggo di modul 2.1 ini kolaborasinya kita tingkatkan lagi. Setelah di 1.4 kolaborasinya menurun. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
untuk doa dari Bapak Bekti. Monggo untuk dipimpin doa. Oke, mari kita berdoa supaya kegiatan pada siang hari ini bermanfaat, ya, untuk kita semua. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya rabbina wa yukafi al-majidah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa yamgiri jalla wa jalla wa ala sultanik. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan dalam wa ba'da al-maut. Allahumma inna ala bisyaratil maut wa ziyadatan min al-wal wa nisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya kita bisa melakukan diseminasi yang lebih baik lagi dengan materi tentunya yang berbeda dan lebih berbobot lagi. Nanti ketika saya bilang CGP Angkatan 9, minta tolong untuk dijawab bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 9 menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yes. Kolaborasi, yes. Pada